Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat ya. Kita akan membahas kembali ya untuk kumpulan soal asli SIMAK UI ya. Kali ini kita akan membahas untuk matematika dasar tahun 2022 ya. Untuk link video pembahasan soal tahun 2023, adik bisa lihat ya di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ya adik ya. Kita akan bahas untuk tahun-tahun sebelumnya ya, kurang lebih 4 tahun sebelumnya, agar kalian lebih paham ya dek tipe-tipe soal untuk SIMAK UI. Ya, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan, 4X kuadrat ditambah BX ditambah 4 sama dengan 0, dengan nilai B tidak boleh sama dengan 0, berarti min plus itu boleh ya, yang penting tidak sama dengan 0. X1 pangkat min 1 itu artinya seper X1 ya, ditambah X2 pangkat min 1 itu adalah seper X2, sama dengan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, kalau ada A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu bisa kita jabarkan jadi kayak gini. X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 X2 dikali X1 plus X2. Nah, ini rumusnya ya dek ya. Oke, selanjutnya berlaku untuk B dikurangi B kuadrat sama dengan, ditanya adalah ini ya. Intinya kita akan mencari B-nya terlebih dahulu. Nah, kalau ada ketemu soal ada AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C sama dengan 0, maka nanti penjumlahan akar itu rumusnya tinggal min B per A. Sedangkan untuk perkalian akar itu rumusnya adalah C per A. Nah, ini berarti kan kalau untuk seper kayak gini kita boleh kalikan silang ya, X2-nya ke atas, X1-nya ke atas, maka nanti jadi X1 plus X2, yang di bawah itu dikali X1 kali X2. Nah, X1 plus X2 langsung saya masukkan aja ya, min B per A, maka nanti jadinya min B per 4 pangkat 3 dikurangi 3, X1 kalikan X2 itu adalah C per A. 4 per 4 itu adalah 1 dikali min B per 4. Oke, X1 tambah X2 tadi kan ini ya, min B per 4. X1 kalikan X2 itu adalah 4 bagi 4 1. Maka untuk ruas kiri itu adalah min B per 4. Min B per 4 di pangkat 3 itu adalah min B pangkat 3 per 64. 4 pangkat 3. Oke ya, min sama min itu jadi plus ya, maka plus 3B per 4. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya untuk semua ruas saya kali dengan 64 untuk menghilangkan yang di bawah ya. 64 dibagi dengan 4 itu adalah 16 ya, maka min 16B. 64 dibagi 64 itu habis, sisa min B pangkat 3. 64 dibagi 4 itu 16 ya, 16 dikalikan 3 adalah 48B. Selanjutnya kita pindahkan satu ruas ke kiri saja ya. Saya taruh di sini, maka min B pangkat 3 nya jadi positif, B pangkat 3 min 16B. Lalu 48 pindah ruas jadi min 48B sama dengan 0 ya, maka nanti B pangkat 3 min 16 ditambah min 48 itu adalah 64 ya, min 64B sama dengan 0. Sini B-nya saya lepas, maka jadi B kuadrat min 64 sama dengan 0. Paham ya? Ini sama aja B pangkat 3 min 64B, maka nanti hasilnya adalah B sama dengan 0, B kuadrat min 64 sama dengan 0. Maka B kuadrat sama dengan 64. Kita peroleh nilai B-nya plus minus 8. Nah, ini B-nya 0. Nah, ternyata kan B nggak boleh 0 ya. Maka nanti yang memenuhi adalah ini. B-nya bisa positif 8, bisa negatif 8. Nah, yang ditanya adalah B dikurangi B kuadrat. Pada saat B-nya adalah 8, maka nanti hasilnya 8 dikurangi 8 kuadrat itu 64. Ya, 8 dikurangi 64 adalah negatif berapa? Negatif 56 ya dek ya. Oke, ini ada negatif 56. Jawabannya dek ya. Kita akan coba ya, pada saat B nya itu adalah negatif 8, maka nanti B negatif 8 dikurangi negatif 8 dikuadratin ya tetap 64 ya.
Oke, maka negatif 8 ditambah negatif 64 adalah negatif 72. Jawabannya D, pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2, peluang mendapatkan satu kali jumlah angka 7 ya dalam 3 kali pelemparan 2 dadu. Oke ya, karena ini ada 2 dadu, itu artinya n sampelnya adalah 36 ya. 6 pangkat 2. Lah, kita akan mencari untuk jumlah 2 dadu yang 7. Nah, berarti apa aja, Dek? Berarti kan nanti 16 ya, 25 atau 34 atau 43, bisa juga 52 ya, bisa juga 61. Jadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, maka nanti peluang sukses mendapatkan 2 dadu yang jumlahnya 7 itu adalah 6/36 atau 1/6. Ini berarti sistem peluang binomial ya. Adik masih ingat ya kalau soal kayak gini, di mana nanti sini ada X, di sini N, di sini adalah P, maka nanti rumusnya kombinasi NX dikali P itu peluang yang sukses ya, P pangkat X dikali Q itu yang tidak sukses, maka nanti 1 min bukan 1 ya, N ya, N min X, ini N min X. Oke, N itu adalah banyaknya percobaan, di sini 3 kali percobaan, artinya N-nya adalah 3. Kita masukkan kombinasi 3 ya, X-nya ini mintanya 1 kali. 1 kali jumlah angka 7 itu X-nya 1, saya masukkan 1 ya. Peluang mendapatkan jumlah 7 itu adalah 1/6. P-nya berapa? P-nya 1/6. Pangkat X-nya 1. Laginya apa? Ini berarti sama JP kecil ya. Nah, sedangkan Q itu adalah peluang gagal mendapatkan 2 dadu yang jumlahnya 7, berarti tinggal 1 dikurangi 1/6. Maka nanti 5/6. Kita masukkan di sini 5/6 N min X, 3 kurangi 1 adalah 2. Sampai sini paham ya? Kombinasi 31 itu artinya 3 ya, berasal dari 3 faktorial, 1 faktorial, 3 kurangi 1 adalah 2 faktorial. Dikali dengan 1/6, sini 25/36. 3 faktorial ya, itu adalah 3 kalikan 2 pentung. Ini 1 faktorial adalah 1, bawahnya 2 pentung, coret-coret gitu ya. Ini 1/6, sini 25/36. 3 bagi 3 1, 36 dibagi 3 itu adalah 12. Maka nanti hasilnya adalah 25/12 dikalikan 6 itu adalah 72. Jawabannya 25/72 ada nggak? Ada ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui bahwa A, B, dan C adalah 3 buah titik yang berbeda yang terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat, di mana garis yang menghubungkan titik A dan B sejajar dengan sumbu X. Ketika ketiga titik dihubungkan akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku dengan luas daerah sama dengan 5. Absis titik C adalah, ya saya akan gambar terlebih dahulu ya untuk gambaran kalian. Kalau Y sama dengan X kuadrat itu gambarannya kayak gini ya dek. Nah, inilah Y sama dengan X kuadrat. Lalu titik A dan B itu sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X. Saya akan buat ya. Ini adalah garis AB kayak gini. Nah, ini adalah garis AB sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, ketika ketiga titik dihubungkan akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, ini anggap saya sebagai A di sini lah ya, B di sini boleh. Ketiga titik akan membentuk segitiga siku-siku, maka buat seperti ini. Ini sebagai, nah kayak gini. Ini garis lurus ya, ini garis lurus kayak gini. Nah, inilah siku-siku nih. Nah, kayak gini deh. Oke ya, ini adalah titik C, membentuk segitiga siku-siku. Ya, kita akan beri terlebih dahulu untuk koordinatnya ya dek ya.
Misalkan ini kan absisnya itu adalah C ya. Lain tadi kan karena Y-nya tuh X kuadrat, X, kita masukkan ke sini. Jadi Y-nya adalah C kuadrat. Nah, ini berarti sini C kuadrat. Jadi nanti koordinatnya itu adalah C, C kuadrat. Nah, ini juga sama aja deh. Ini ke sini, itu kan A ya. Ini X-nya misalkan saya anggap sebagai A. Maka nanti Y-nya apa? Berarti kan A kuadrat. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ya. X-nya kan A, jadinya A kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga sama ya, B ya. Ini berarti kan B. Nah, sebenarnya B-nya ini saya boleh loh saya ganti sebagai A. Kenapa, Dek? Kan ini kan dengan ini itu panjangnya sama. Jarak ke sumbu Y itu sama. Ya, ini. Oke, ini tuh sama aja dengan sini. Makanya panjangnya A, ini juga panjangnya A. Ya, biar variabelnya sama-sama A, itu boleh ya. Tapi hati-hati nanti sini adalah min A. Ya, maka koordinat B itu adalah min A, X-nya saya ganti min A dikuadratin kan A kuadrat. Paham ya, Dik ya? Nah, sekarang gini. Kita akan mencari luas segitiga. Luas segitiga kan alas, setengah dikalikan alas, kalikan tinggi. Alasnya saya pakai ini, BA aja atau AB. Biar gampang ya, alasnya pakai AB. Tingginya itu adalah ini adalah tingginya. Tinggi adalah garis tegak lurus terhadap alas. Ini alasnya ya. Ini alasnya, ini adalah tingginya. Berarti tingginya mana, Mbak? Tingginya itu adalah ini deh. Ini. Nah, ini kan sumbu Y ya. C, C kuadrat, ini berarti C kuadrat. Nah, ini sampai sini ya. Ini adalah tingginya. Saya pakai garis merah ini. Nah, ini adalah tingginya. Maka nanti C kuadrat sampai ini kan Y-nya A kuadrat. Ini A kuadrat. Nah, kayak gini. Oke ya, sampai sini paham ya? Inilah tingginya. Nah, maka nanti tingginya adalah A kuadrat min C kuadrat. Sampai sini paham ya? Ini jaraknya ini. Oke ya. Nah, selanjutnya setengah AB. AB itu mana? AB itu ini. Panjang AB berapa? Ini ke sana, itu kan A. Ke sini itu juga A, panjangnya A. Ini kan ke sana panjangnya A, ke sini panjangnya juga A. Maka A ditambah A jadinya 2A. 2A dikali A kuadrat min C kuadrat. Gitu ya, Dek ya. Sekarang PR-nya kita mencari A kuadrat min C kuadrat. Dari mana, Mbak? Dari sini. Oke ya, gini perhatikan. BC dengan AC ya. BC dan AC itu kan saling tegak lurus. Oke ya, karena membentuk siku-siku. Karena saling tegak lurus, maka nanti gradien garis BC dikali dengan gradien garis AC itu nilainya adalah min 1 kalau dikali. Nah, sekarang kita akan tulis dulu di sini ya. B itu kan koordinatnya adalah ini ya, min A, A kuadrat. Ini kalau untuk C, koordinatnya itu adalah C, C kuadrat. Untuk A itu koordinatnya adalah A, A kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara mencari gradien BC? Kalau mencari gradien, itu kan rumusnya adalah Y2, gradien yang melalui 2 titik ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu rumusnya gradien. Berarti gradien BC ya, nanti rumusnya adalah, kita fokus B ke C ya. Anggap ini adalah X1 Y1, ini berarti X2 Y2. Maka nanti C kuadrat min A kuadrat dibagi C min A, maka jadi C plus A. Dikali, kita mencari gradien AC ya, kita fokus gradien AC. Misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2, maka Y2 min Y1 C kuadrat min A kuadrat dibagi Y2 min Y1 C min A. Nah, sama dengan min 1. C kuadrat min A kuadrat itu kan kalau Mbak jabarkan kayak gini ya, Dek. C plus A dikali C min A dibagi C plus A. Nah, ini kita coret-coret. Nah, ini sama aja ya. C plus A dikali C min A dibagi C min A. Kan coret-coret.
sama dengan min 1. Nanti sisanya adalah C min A dikali C plus A, maka sama aja apa? C kuadrat min A kuadrat sama dengan min 1. Nah gitu ya. Ya ini kan sama aja C plus A dikali C min A, ya sama aja C kuadrat min A kuadrat. Oke ya. Nah yang diminta adalah A kuadrat min C kuadrat. Nggak apa-apa ya, ya kita tinggal pindahkan ruas aja ya. Ini ke kanan, ini ke kiri gitu ya. Maka nanti 1 sama dengan ini pindah ke kanan, itu kan sama aja A kuadrat min C kuadrat gitu ya. Ini pindah ruas ke kanan, ini pindah ruas ke kiri, jadinya A kuadrat min C kuadrat itu nilainya adalah 1 ya. Ini 2-nya hilang ya, maka luasnya adalah A dikali dengan 1. Nah luasnya berapa dek? Luasnya itu adalah 5, ketemulah A-nya 5. Nah yang ditanya adalah absisnya koordinat C ya. Nih absisnya titik C. Nah berarti kita mencari C nih. Oke, ini kan baru A ya, kita peroleh baru A. Nilai A-nya adalah 5. Nah C-nya mana? Kita dapat dari sini ya. Saya akan tulis di sini ya, masih cukup di sini ya. Perhatikan ya. Kan kita punya C kuadrat dikurangi A kuadrat, itu nilainya adalah min 1. Berarti C kuadrat dikurangi A-nya itu kan 5 ya. 5 kuadrat itu 25, sama dengan min 1. Nah nanti jadinya C kuadrat sama dengan min 25 pindah ruas kan jadi plus 25 nih. 25 dikurangi 1 itu adalah 24. Maka nanti C sama dengan plus minus akar 24. Ya, akar 24 itu adalah 4 kali kan 6, jadinya 2 akar 6. Jadi plus minus 2 akar 6. Luar biasa ya, jawabannya adalah 1 dan 3. Nanti kita bisa lanjut ya ke soal nomor 4. Silakan adik perhatikan kembali ya. Diketahui sebuah barisan 3/2, 3/4, 9/8, 15/6 dan seterusnya. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah ditanya S10 ya, 10 suku pertama. Kita akan terlebih dahulu melihat polanya ya dek. 3/2, 3/4, 3/2 itu kan sama saja 1/2, iya enggak? Berarti 1 ditambah setengah. 3/4 itu berarti kan 1 dikurangi 1/4, itu kan 3/4. Oke. Selanjutnya 9/8 itu kan sama saja 1 ditambah 1/8. 15/8 itu sama saja 1 dikurangi 1/16 ya. Dan seterusnya kita ini pakai plus aja ya dek. Kitanya adalah Sn. Kita langsung ke penjumlahan. Kita jumlah, kita jumlah, kita jumlah dan seterusnya sampai dengan U10. Selanjutnya saya buat seperti ini ya, 1 plus setengah ditambah 1 min 1/4 itu sama aja 2 kuadrat, ditambah 1 plus 2 pangkat 3, ditambah 1 min 1/2 pangkat 4, ditambah dan seterusnya ya. Berarti nanti sama aja 1 min 1/2 pangkat 10 ya. Polanya seperti itu, coba kita lihat ya. U1 itu plus, U2 itu min ya. U3 itu plus lagi, U4 itu min. Jadi kalau pada saat suku genap itu min. Nah 10 kan suku genap, berarti U10 nanti pakainya min ya. Plus min plus min. Nah nanti suku karena U10 genap maka jadi min. Sampai sini paham dulu ya dek ya. Oke, selanjutnya saya kebawahkan lagi di sini. Berarti kan artinya satunya ada 10 ya dek. 1, 2, 3, 4 sampai dengan U10. Jadi ada 10. Jadi 1 kalikan 10 ya 10. Ditambah dengan kita yang perperan ya. Ini berarti kan sama aja setengah. Dikurangi dengan 1/2 kuadrat. Ditambah 1/2 pangkat 3. Dikurangi 1/2 pangkat 4 ya. Ditambah dan seterusnya nanti sampai dikurangi 1/2 pangkat 10. Oke, sampai sini paham ya. Nah kalian lihat, untuk yang berada di dalam kurung ini termasuk baris geometri ya, karena
memiliki rasio U2 per U1 nilainya sama dengan U3 per U2. Ini syaratnya baris geometri, rasionya sama. Ya kita akan cek ya, ini adalah U1, U2. U2 nya berarti min 2 kuadrat 4 ya, min 1/4 dibagi, ini U1 nya setengah, sama dengan U3 nya ini 1/8 dibagi dengan U2 nya adalah min 1/4. Ini berarti kan sama aja, min 1/4 dikalikan 2/1 sama dengan 1/8 dikali min 4/1. Sama dengan coret-coret ya, ini min setengah, sama dengan coret-coret ini adalah min setengah. Jadi rasionya itu adalah min setengah. Paham ya? Sedangkan suku awalnya itu adalah ini adalah A-nya itu setengah, rasionya itu min setengah. Kita bisa jumlahkan ya dengan rumus SN, itu adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ya kita masukkan ya ke perhitungan kembali ya. Maka nanti 10 ditambah A nya itu adalah setengah ya, setengah dikali 1 min, rasionya itu adalah min setengah pangkat N nya itu 10, ada 10 suku, dibagi dengan 1 kurangi R, 1 kurangi min setengah, maka jadi 1 plus setengah. Sampai sini paham ya? Oke, 10 ditambah, nggak nyukup kayaknya dek. Nah, saya sebelahkan sini aja ya. Maka nanti 10 ditambah, ini berarti kan setengah, 1 min kalau dipangkat genap itu jadi positif ya, 1/2 pangkat 10. Oke ya, dibagi dengan 1 tambah setengah itu 3/2 ya dek ya. Nah ini 3/2. Oke, maka nanti 10 ditambah 1 min 1/2 pangkat 10. Nah ini setengahnya kayak gini ya dek ya, setengah saya kali dengan 2/3. Jadi kalau saya kata sini 2/3 kan coret-coret ya, maka nanti 10 ditambah 1 min 1/2 pangkat 10 saya buat menjadi 2 pangkat min 10 ya dek. Kalau saya punya 1/A pangkat N, maka bisa adik rubah menjadi A pangkat min N ya, maka 1 dikurangi 2 pangkat min 10/3. Ini kan per 3 tinggal taruh bawah aja ya. Ada nggak yang sesuai dengan kayak gini? Ada ya deh ya, jawabannya adalah A. Luar biasa. Silakan adik simak kembali ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. Jika luas bangun di bawah ini adalah 40, luas totalnya adalah 40 satuan luas, dan A-nya adalah bilangan yang lebih besar dari 3 tapi kurang dari 5. Ya, pertanyaannya apa? Maka, kita mencari B. Kita cari B ya. Ya, untuk luas yang 40 ini berarti kan luas yang saya arsir ini yang kuning ya dek ya. Nah, sebenarnya kalau ada hubungkan ini kan awalnya adalah kayak gini dek. Ya enggak? Berarti kan ini B ya. Jadi luas yang diarsir ya, luas yang diarsir itu sebenarnya adalah luas persegi besar. Luas persegi besar ini saya kurangi dengan luas persegi kecil yang ini dek. Iya enggak? Luas yang diarsir kan 40 ya. Luas persegi besar itu berapa? Ini kan berarti panjangnya jadinya B plus A. Ini juga B plus A. Jadi buat A plus B ya. A plus B kuadrat kan sisi kali sisi dikurangi luas yang kecil ini ya, dikurangi dengan B kuadrat. Sampai sini paham ya dek ya? Ya, maka nanti 40 sama dengan A kuadrat ditambah ini 2AB ya, 2AB ditambah B kuadrat, ini B kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa hilang. Lalu A kuadratnya saya pindahkan ruas ke kiri ya, maka nanti 40 dikurangi A kuadrat sama dengan 2AB. Ya, nilai B sama dengan 40 min A kuadrat kita bagi dengan ini A ya, dibagi dengan 2A. Inilah nilainya B. Nah, terus saya akan substitusikan ya pada saat A-nya 3. A-nya 3, maka nanti B sama dengan 40 dikurangi 3 kuadrat itu adalah 9, kita bagi dengan 2 kalikan 3 adalah 6.
Berarti B sama dengan 40 kurangi 9 itu berapa, Dek? 31 ya. 31/6. Selanjutnya saya substitusikan pada saat A-nya 5. Maka nanti nilai B sama dengan 40 dikurangi ya, ini 5-nya kita kuadratin ya. Kan dikurangi dengan A kuadrat, dikurangi 25 dibagi dengan 2 kalikan 5 itu 10. Maka nanti nilai B-nya 10 kurangi 5 adalah 5, 3 kurangi 2 adalah 1, 15/10. Atau misalkan kita sederhanakan, masing-masing saya bagi dengan 5 ya, yaitu 3 bagi dengan 5 adalah 2. Nah, inilah nilai B-nya. Oke, maka nanti hasilnya B lebih besar dari 3/2 ya, tetapi kurang dari 31/6. Ini jawabannya. Jawaban yang tepat adalah poin B. Oke ya, saya bahas untuk 5 soal terlebih dahulu karena durasinya sudah melebihi ya. Nah, nanti kita bahas soal nomor 6 sampai dengan 10 di part selanjutnya. Semangat terus ya belajarnya ya. Semoga kalian sukses di tahun ini. Assalamualaikum.